warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ariana Putri. Saya mahasiswa baru program studi matematika Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Karakter Religius Mahasiswa. Globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan pendidikan karakter bangsa. Padahal pendidikan karakter merupakan fondasi yang sangat penting bagi masyarakat yang harus ditanamkan sejak dini hingga mereka dewasa. Globalisasi telah membawa kita kepada bangsa barat atau budaya barat, sehingga masyarakat Indonesia melupakan pentingnya pendidikan karakter. Tidak terjadinya keseimbangan antara bangsa atau budaya Indonesia sendiri. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan nasional tersebut mengisyaratkan pentingnya pendidikan agama di setiap lembaga pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Demi tercapainya tujuan tersebut, mahasiswa harus mampu membentuk kepribadian dan transformasi nilai yang akan dapat membawa perubahan sikap dan kepribadian mahasiswa. Adalah pendidikan yang bernilai, karena yang paling penting di dunia ini adalah akhlak atau moral manusia itu sendiri. Makalah saya tersebut saya merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian dari karakter religius? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri karakter baik dan ciri-ciri karakter buruk. Yang ketiga, menyebutkan nilai-nilai religius dan bagaimana menjadi insan yang berkarakter, bagaimana karakter religius dan Qurani, apa saja prinsip-prinsip yang digunakan dalam merekonstruksi pendidikan karakter religius. Rumusan masalah di atas. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang yang pertama, pengertian dari karakter religius. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing, religion, sebagai bentuk dari kata yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kerodati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Nilai karakter dideskripsikan yaitu sebagai sikap atau perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral. Dan hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang akan didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. Religius dalam pendidikan merupakan dasar yang bersumber dari agama. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna yang hakiki. Agama memberikan dan mengarahkan fitrah manusia, memenuhi kebutuhan batin, menuntun kepada kebahagiaan, dan menunjukkan kebenaran. Ciri-ciri karakter baik dan karakter buruk dari karakter religius. Menurut Sahlan 2009, nilai-nilai religius yang nampak pada diri seseorang dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kejujuran. Rahasia untuk meraih kesuksesan menurut mereka adalah dengan selalu berkata jujur. Mereka menyadari justru ketidakjujuran kepada orang lain pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam kesulitan yang berlarut-larut. Yang kedua yaitu adalah keadilan. Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. Yang ketiga yaitu adalah bermanfaat bagi orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat yaitu adalah rendah hati. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong, mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan dan kehendaknya. Yang kelima yaitu adalah bekerja efisien. Mereka mampu memutuskan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Namun, mampu memusatkan perhatian mereka saat belajar dan bekerja. Yang keenam yaitu adalah visi ke depan.
Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya, kemudian menjabarkan begitu rinci cara untuk menuju ke sana. Yang ketujuh yaitu adalah memiliki kedisiplinan yang tinggi. Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat, penuh gairah, dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan. Yang kedelapan yaitu adalah keseimbangan. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan di sini yaitu adalah seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya, khususnya 4 aspek inti dalam kehidupannya, yaitu keintiman, pekerjaan, komunitas, dan spiritualitas. Ciri-ciri karakter buruk yaitu yang pertama, tidak disiplin. Itu merupakan karakter buruk pada karakter religius, atau sebaliknya dari karakter yang baik tadi. Yang kedua yaitu adalah suka berbohong. Yang ketiga, suka membantah, yaitu sebagaimana yang terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 4. Yang keempat yaitu adalah pelupa, yaitu terdapat pada Quran Surat Az-Zumar ayat ke-8. Yang kelima yaitu adalah suka berkeluh kesah, terdapat pada Quran Surah Al-Ma'arij yaitu ayat 20. Yang keenam adalah kikir. Yang ketujuh yaitu adalah zalim dan bodoh, sebagaimana terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Nilai-nilai religius. Menurut Maimun dan Fitri, nilai-nilai religius atau keberagaman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah nilai ibadah. Secara etimologi, ibadah artinya adalah mengabdi atau menghamba. Menghambakan diri atau mengabdikan diri kepada Allah merupakan inti dari nilai ajaran Islam. Suatu nilai ibadah terletak pada dua hal, yaitu sikap batin yang mengakui dirinya sebagai hamba Allah dan perwujudannya dalam bentuk ucapan dan tindakan. Kedua dari nilai-nilai religius tersebut yaitu adalah nilai jihad atau ruhul jihad. Ruhul jihad adalah jiwa yang mendorong manusia yang bekerja atau berjuang dengan sungguh-sungguh, seperti halnya mencari ilmu, merupakan salah satu manifestasi dari jihad nafis, yaitu menerangi kebodohan dan kemalasan. Yang kedua yaitu adalah nilai amanah dan ikhlas. Secara etimologi, kata amanah akar kata yang sama dengan iman, yaitu percaya. Kata amanah berarti dapat dipercaya. Yang keempat yaitu adalah nilai akhlak dan kedisiplinan. Akhlak secara bahasa berarti budi pekerti, tingkah laku. Dalam dunia pendidikan, tingkah laku mempunyai keterkaitan dengan disiplin. Yang kelima yaitu adalah nilai keteladanan. Nilai keteladanan tercermin dari perilaku para guru. Keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran, khususnya dalam penanaman nilai-nilai. Yaitu adalah bagaimana cara kita menjadi insan yang berkarakter, yaitu yang pertama dengan cara pembiasaan membaca Asmaul Husna dan doa harian. Pembiasaan ini menumbuhkan karakter religius mahasiswa adalah dengan berdoa sebelum pembelajaran dimulai, dan ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Dengan membaca doa setiap hari, maka akan terbiasa untuk membaca ketika akan melakukan suatu pekerjaan maupun setelah selesai melakukan pekerjaan itu. Upaya pembiasaan membaca doa yang berlangsung sebelum dan sesudah pembelajaran merupakan upaya yang dapat dilakukan berulang-ulang, sebab hal-hal yang berulang akan membekas pada diri kita sehingga bisa membentuk karakter religius mahasiswa. Pembiasaan bersikap jujur. Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu adalah pembiasaan ibadah, sholat. Kita sebagai umat muslim, sebagaimana kita diwajibkan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama dengan melaksanakan sholat 5 fardu. Pada saat azan berkumandang, kita dianjurkan untuk meninggalkan semua aktivitas kita dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Dengan melakukan pembiasaan ibadah sholat dengan tepat waktu akan menjadikan kita sebagai insan yang berkarakter religius. Itu adalah pembiasaan literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran merupakan salah satu cara yang wajib untuk bisa menjadi insan yang berkarakter. Dengan cara membaca bisa dan menyimak, diharapkan mahasiswa lebih lancar dan fasih dalam membaca Al-Quran. Karena dalam membangun budaya religius, mahasiswa diharapkan terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya dan bisa mengamalkannya, meskipun hanya 1 atau 2 ayat, karena dengan membacanya dan mengamalkannya merupakan amalan ibadah. Pembiasaan membaca Al-Quran ini diharapkan agar mahasiswa nantinya bisa membaca dengan fasih dan lancar, dan memiliki hafalan surat-surat yang akan dibaca ketika melaksanakan sholat. Dengan adanya pembiasaan literasi Al-Quran, maka karakter religius akan terbentuk dalam diri mahasiswa itu sendiri. Karakter religius dan Qurani. Al-Quran merupakan pedoman dan tuntutan hidup umat Islam, baik sebagai individu maupun sebagai umat.
Sebagai pedoman dan tuntutan hidup, Al-Quran diturunkan Allah bukan hanya untuk sekedar dibaca secara tekstual, tetapi Al-Quran bisa untuk dipahami, dihayati, serta diamalkan dalam sosial kehidupan bermasyarakat. Itu perlu dibangun karakter pendidikan yang berbasis Qur'ani sehingga dapat memberikan dampak Qur'ani pula pada karakter anak bangsa di masa yang akan datang. Karakter pendidikan yang berbasis agama akan memberikan warna terhadap karakter bangsa yang Qur'ani di masa yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kala itu menjadikan Al-Quran yang Qur'ani dilahirkan dari pendidikan yang berkarakter Qur'ani pula. Oleh sebab itu, negara harus memberikan ruang gerak pendidikan agama lebih luas dalam undang-undang dan kurikulum nasional. Pendidikan karakter telah lama menjadi bagian inti dari sejarah pendidikan itu sendiri. Pendekatan idealis dalam masyarakat modern memuncak dalam ide tentang kesadaran. Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi ideal spiritual yang sempat hilang diterjang gelombang positivisme Islam, sebab sama-sama bersumber dari Al-Quran. Pendidikan karakter Qur'ani adalah usaha atau bimbingan yang dilakukan oleh orang tua, guru, atau orang dewasa untuk membangkitkan sifat-sifat kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyeimbangkan antara ilmu, iman, akhlak, dan amal dalam kepribadian anak yang diperuntukkan untuk kemaslahan kehidupan manusia. Faktor yang sangat mempengaruhi karakter manusia dapat dilihat dari faktor yang bersifat primer dan sekunder, yaitu faktor primer atau utama. Faktor utama dalam membentuk karakter manusia adalah keimanan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Faktor sekunder atau faktor yang tidak utama yaitu adalah faktor kedua yang mempengaruhi karakter manusia atau disebut sebagai faktor yang tidak utama, yaitu faktor yang bersifat sekunder yang dapat mempengaruhi karakter manusia, yaitu yang pertama adalah politik, sosial, budaya, pendidikan, kepercayaan, dan hal-hal yang selain dari faktor primer. Akan tetapi, faktor ini tetaplah memiliki pengaruh dalam membentuk karakter manusia Qur'ani. Beriman kepada Allah, yaitu dengan mengamalkan kandungan Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Pengalaman dengan konsekuen tersebut disebut dengan takwa. Karakter Qur'ani adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang berkarakter Qur'ani. Untuk menjadikan manusia yang berkarakter Qur'ani, maka mahasiswa mau tidak mau harus diarahkan sejak dini untuk memahami Al-Quran dengan mentadaburinya, membaca, mengkaji, mengamalkan, dan mengajarkannya. Hal ini juga berlaku sama pada hadis. Sehingga dengan mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, maka diharapkan mahasiswa menjadi anak yang berkepribadian sebagaimana pribadi Rasulullah, yaitu pribadi Qur'ani, pribadi yang menjadi penyelesai permasalahan, bukan menambah masalah. Adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam merekonstruksi pendidikan karakter religius. Yang pertama yaitu adalah sidik. Sidik merupakan perilaku yang diartikan dan dimaknai secara harfiah atau bahasa sebagai perilaku jujur. Pengertian dari sidik itu sendiri merupakan kenyataan yang benar yang tercermin dalam perkataan, perbuatan, tindakan, dan keadaan batinnya. Yang kedua yaitu adalah amanah. Amanah merupakan sikap atau perilaku seseorang yang dapat menjalankan dan menepati janji serta tanggung jawabnya. Tablik. Tablik merupakan perilaku seseorang yang berusaha menyampaikan pesan atau amanat yang diberikan kepadanya untuk disampaikan pada seseorang yang ditunjuk. Sehingga sifat tablik ini masih dalam runtutan dari sifat jujur dan amanah. Yang keempat yaitu adalah fatonah. Fatonah merupakan salah satu sifat Rasulullah. Fatonah ini berarti cerdas. Pengertian secara utuh dari fatonah adalah sifat yang meliputi kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan bidang tertentu yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Beberapa penjabaran materi di atas yaitu kita dapat menarik kesimpulan. Pendidikan karakter dengan nilai religius pada dasarnya merupakan pendidikan yang berpedoman pada pembentukan dan pengembangan mahasiswa yang sesuai dengan nilai karakter dan nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini, agama sangat erat kaitannya dengan karakter dan karakter berhubungan dengan akhlak manusia. Pendidikan karakter religius ini di sekolah ataupun pendidikan lainnya dapat diimplementasikan dalam beberapa model pembelajaran baik dalam kelas maupun luar kelas. Pendidikan dengan karakter religius ini dapat dengan melalui pendidikan agama. Akan tetapi perlu diketahui bahwa belajar pendidikan agama bukan hanya belajar untuk memperoleh nilai, melainkan belajar dengan menumbuhkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Banyak kegiatan di kampus yang dapat menunjukkan pembelajaran berbasis religius, misalkan dengan kultur atau kurikuler. Contohnya yaitu adalah kurikuler atau unik kegiatan mahasiswa, yaitu seperti rohis. Sekian hasil presentasi makalah saya yang berjudul tentang pendidikan karakter religius mahasiswa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.